dan fokuslah kepada apa yang menjadi kekuatan kamu. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Ada teman-teman yang memang ingin dapat judul yang benar-benar supaya orang menganggapnya wow, hebat. Ya silakan saja. Tapi buat kamu, buat teman-teman yang memang kesulitan, terutama ini kan serba pertama buat kamu nih, berhadapan dengan penulisan ilmiah. Ya udah, yang penting adalah kamu selesai aja dulu tuh. Kamu selesai cepat dulu. Setelah selesai cepat, nanti kalau kamu mau dapat judul penelitian yang bagus, kamu bisa lanjutin di S2. Buat tesis yang bagus. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya. Kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kita bicara Sempro sekarang ya, seminar proposal. Artinya teman-teman di sana harus diminta membuat bab 1 sampai bab 3 ya untuk penelitian teman-teman. Persyaratan kelulusan pastinya. Biasanya ini kalau untuk teman-teman yang diploma 4 atau S1 ada di semester 7 atau 8 ya. Nah, jadi teman-teman berapa hari ini yang pasti gue dihadapkan sama teman-teman mahasiswa yang datang untuk dibimbing tuh, untuk minta masukan, diskusi Pak, ayo bagaimana membuat seminar proposal atau membuat bab 1 sampai bab 3-nya nih. Nah teman-teman, gue ngelihat ada begitu banyak mahasiswa yang kebingungan. Mereka itu benar-benar rasanya kayak, Pak, gue harus start dari mana nih? Apa dulu yang harus gue lakukan? Mereka kebingungan dan benar-benar butuh dikasih panduan langkah-langkah pertama dan langkah-langkah selanjutnya tuh. Ya, dan gue juga ngerasa bahwa mereka penting untuk diberitahu bahwa sebenarnya ada beberapa trik ya supaya teman-teman itu bisa cepat menyelesaikannya. Ya, bagaimanapun juga kita harus mengerti banyak mahasiswa kita ini pada akhirnya nanti tidak perlu jadi seorang peneliti atau dosen. Sehingga buat mereka adalah mereka perlu selesai cepat untuk masalah seminar proposal ataupun skripsinya. Jadi mereka tidak perlu harus sampai penguasaan yang mendalam banget tuh. Nah, ini penting sehingga kita perlu untuk hari ini memberikan video bagaimana tips dan trik ya membuat bab 1 sampai bab 3 itu hanya butuh waktu 5 jam saja atau kurang bahkan ya. Dan semoga saja teman-temannya bisa mendapatkan langkah pertama untuk bisa lanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Dan teman-teman, sebelum kita memulai ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya teman-teman juga berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, jadi adapun yang pertama yang mesti kudu wajib harus teman-teman lakukan ya supaya benar-benar bab 1 sama bab 3-nya ini cepat selesainya, yaitu adalah teman-teman harus baca satu ya skripsi orang lain dulu tuh ya. Satu skripsi ya, gue nggak bicara untuk membacanya secara lengkap terlebih dahulu, tapi intinya dapatkan dulu ya. Teman-teman dapatkan bisa dari internet, bisa dari perpustakaannya atau dari program studinya ya, atau dari senior-seniornya yang sudah lulus. Nah, jadi teman-teman setelah mendapatkan itu, pastikan bahwa judul yang teman-teman dapatkan ini juga menjadi judul yang pingin teman-teman bahas. Ya, saran gue adalah dapatkan judul-judul yang memang menurut teman-teman ini easy buat kamu, mudah buat kamu tuh. Ya, jangan cari judul-judul yang sulit. Artinya sulit di sini adalah satu, contohnya bahwa ini belum pernah diangkat oleh senior-seniornya, ya. Atau yang kedua, karena misalnya pandemik gitu ya, sehingga kita mencari sesuatu yang dihubungkan dengan pandemik. Karena pandemik itu kan jarang banget terjadi ya, mungkin 100 tahun atau berapa ratus tahun sekali itu terjadi gitu ya. Nah, jadi jangan cari sesuatu yang sifatnya rumit seperti itu dan juga langka, tapi carilah sesuatu yang memang menurut pendapat teman-teman itu, wah ini gue suka topiknya, ini merupakan sesuatu yang pada saat gue magang atau dulu training atau OJT ya, on job training kalau bahasa kita di perhotelan, itu yang memang kamu lakukan. Jadi kalau teman-teman di perhotelan itu bisa saja kamu melakukan, contohnya ketika magang kemarin kamu bekerja atau membantu departemen housekeeping ya, tata geraha. Nah, sehingga ambillah topik untuk dijadikan judul di bab 1 sampai bab 3 nanti, yaitu yang memang berbau atau judulnya mengarah kepada housekeeping. Bisa saja teman-teman ambil di bagian kamarnya. Contohnya yang paling mudah adalah pelaksanaan pembersihan kamar tamu oleh pramugaraha gitu ya, di hotel apa bla 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 bla. Nah, coba cari dapatkan itu satu ya, dan mungkin kamu bisa dapatkan yang terbaik, itu akan jadi lebih bagus. Kamu tinggal tanya kepada dosennya ya,
Nah, kita punya nggak sebuah skripsi atau proyek akhir yang bagus tentang judul saya ini, Pak Bu? Saya boleh nggak dapatkan untuk saya pelajari? Karena saya dihadapkan sama bab 1 sampai bab 3-nya tuh. Nah, berikutnya juga teman-teman, gue berpikir setelah judul, teman-teman tuh harus bisa juga mencari jenis penelitian yang kualitatif. Gue nggak mengatakan kualitatif lebih mudah daripada kuantitatif, ya. Tapi yang harus gue tekankan highlight di sini adalah yang namanya musim pandemik, kayaknya lebih bagus teman-teman ngambil kualitatif. Karena kuantitatif, ya, artinya teman-teman tuh kan biasanya akan membuat kuesioner, dan kuesioner biasanya akan meminta responden. Responden kalau kita di perhotelan biasanya tamu tuh, atau mungkin ada juga responden yang memang kepada pegawainya, ya. Namun dengan masa pandemik, pegawai sekalipun di hotel-hotel di dekat Batam ini sudah banyak dikurangin. Mereka kerja 2 minggu sekali, habis itu 2 minggu libur, ya. Jadi mereka sangat-sangat jarang ada di hotel, jadi itu akan nantinya mempersulit buat teman-teman. Jadi langkah keduanya setelah teman-teman mendapatkan judul adalah teman-teman harus menetapkan jenis penelitiannya kualitatif. Jadi lebih enak tuh nanti mencarinya, baik itu di internet maupun di perpustakaan atau di program studinya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga teman-teman. Setelah kamu mendapatkan judulnya tuh, nah teman-teman tinggal memperbanyak penelitian atau skripsi-skripsi orang lain tuh yang judulnya sama. Kalau tadi misalnya teman-teman mengambil pelaksanaan pembersihan kamar tamu oleh pramugraha di hotel bla 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 gitu ya. Nah, langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal mencari lagi 2 tuh, ya, minimal 2 lah, ya. Jadi totalnya bisa 3 tuh. 1 tadi sudah dapatkan, ya, dengan judulnya. Nah, cari 2 penelitian lainnya atau skripsinya yang sama atau mirip dengan penelitian yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Nah, kalau seandainya kamu dapat pertama tadi adalah pelaksanaan pembersihan kamar tamu, ya. Kalau seandainya nanti ada tambahan seperti yang kamu dapatkan ternyata penerapan, ya, penerapan atau upaya pramugraha dalam membersihkan kamar tamu bla bla. Nah, itu mirip menurut pendapat gua, ambil aja. Tapi usahakan juga yang kata pertamanya adalah pelaksanaan pembersihan kamar tamu oleh pramugraha gitu ya. Jadi dapatkan 2 judul yang sama lagi dengan penelitian atau skripsi yang kamu dapatkan pertama-tama. Jadi kamu sekarang udah punya 3 tuh, ya. Kamu udah punya 3, save, download ya. Kalau memang kamu harus download, seandainya dapatnya di internet gitu ya. Dan memang bagusnya kalau dapat soft copy tuh, dapat soft copy ya. Jadi teman-teman save, ingat kalau namanya mengerjakan sempro atau mengerjakan skripsi, kamu harus punya tempat penyimpanan lebih dari 1 atau 2 tuh. Jadi 1 di laptop, 1 di hard disk, atau 1 di flash disk ya. Berikutnya teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan 3, ya, gue sih berharap sebenarnya kalau misalnya bisa dapat 5 juga lebih bagus, tapi minimal 3 ya teman-teman ya. Teman-teman silakan mulai dengan yang namanya bab 1-nya. Bab 1 itu seperti kita ketahui pendahuluan. Ya, di bab 1 pendahuluan ada beberapa yang namanya kita harus kerjakan. Bab 1.1 namanya latar belakang ya, atau poin A-nya itu adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah kan teman-teman tahu tuh bahwa prinsip ngerjainnya kita harus membuat paragraf yang sifatnya piramida terbalik. Artinya piramida terbalik, kita bicarakan di paragraf awal berbicara tentang bagaimana pariwisata tuh misalnya, atau Indonesia secara keseluruhan, karena kita perhotelan mungkin pariwisata gitu ya. Nah, mungkin paragraf berikutnya kita berbicara tentang perhotelan. Artinya dia semakin mengerucut tuh, semakin mengecil. Setelah perhotelan, kita lihat departemen di perhotelan ada apa saja lagi. Misalnya adalah yaitu ada front office, ada housekeeping. Nah, setelah housekeeping kita berbicara lagi. Di housekeeping itu ada untuk public area, ada untuk room atau kamar. Oke, kita bicara kamar. Setelah itu mengkerucut paling kecil kepada judul kita. Nah, yang harus kita lakukan dengan penelitian atau skripsi yang sudah kita dapatkan 3 tadi, yaitu adalah, ayo teman-teman, kamu tinggal mengambil tuh paragraf pertama dari si penulis A. Ya, kamu buat. Misalnya tadi berbicara Indonesia. Silakan aja di skripsi A tadi, kita bilanglah A yang pertama ya. Ada nggak berbicara tentang Indonesia atau pariwisata Indonesia? Kalau ada, ambil, punya dia. Taruh tuh. Jadi kita udah jadi 1 paragraf. Oke? Kita masuk ke paragraf kedua. Kita bicara paragraf kedua misalnya tentang perhotelan tuh. Oke? Kita tinggal ambil dari skripsi, kita bilanglah B. Ya, kita ambil bicara tentang perhotelannya. Oke? Nah, berikutnya kita mungkin mau bicara lagi di paragraf ketiga tentang perhotelan juga, biar agak lebih sedikit penuh, biar karena kita memang jurusannya perhotelan tuh. Oke? Kita bisa ngambil dari skripsi C. Ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya, paragraf berikutnya kita sudah masuk tuh kepada yang namanya departemen yang ada di perhotelan, yaitu ada front office, ada housekeeping.
kita tinggal acak lagi. Kita bisa melihat itu dari mungkin skripsinya si B. Ya. Oke, kita ambil lagi. Ya, berikut selanjutnya seperti itu teman-teman. Yang harus kita lakukan, yang harus menjadi kecerdasan, yang harus menjadi kekuatan kita supaya kita juga tidak plagiat adalah bagaimana antar paragraf ini bisa terhubung dan dapat benang merahnya. Sehingga pada saat kita mengambil paragraf A pada saat kita mengambil paragraf pertama kita tadi dari skripsi A, pada saat itu juga kita harus membuat kalimat penghubung supaya di paragraf kedua cerita di paragraf pertama dan paragraf kedua nyambung tuh. Ya, jadi PR teman-teman adalah bagaimana membuat kalimat penghubungnya tuh. Ya, contohnya adalah pariwisata bla 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 bercerita di paragraf awal. Paragraf keduanya ketika kita bicara perhotelan, kita harus bisa tuh sebelum masuk ke paragraf perhotelan, kita buat kalimat kita sendiri. Ya, contohnya adalah, nah, pariwisata di Indonesia dikatakan maju biasanya ditandai dengan berdirinya banyak infrastruktur atau tempat-tempat untuk menginap. Adapun tempat menginap yang kita ketahui, contohnya adalah berdirinya hotel-hotel atau hostel atau apa lagi gitu ya. Nah, baru kita masuk ke paragraf yang kita ambil dari si skripsi B. Seperti itu teman-teman. Dan begitu juga untuk paragraf berikutnya selanjutnya dan paragraf berikutnya. Lakukan itu teman-teman untuk poin A latar belakang masalah. Nanti ada di poin B-nya rumusan masalah. Teman-teman silakan aja pilih rumusan masalah dari 3 ini biasanya sama tuh ya, kurang lebih sama. Mana yang menurut teman-teman untuk lebih gampang atau lebih mudah buat teman-teman mencerna, mengerti. Ya, jadi tinggal ambil, jadikan itu rumusan masalah teman-teman. Berikutnya manfaat atau tujuan penelitian, tinggal dilihat aja. Kamu acak lagi, tapi sistem kerjanya kamu lakukan seperti bagaimana membuat latar belakang masalah tadi. Oke, selesai bab 1 tuh teman-teman. Ya. Jadi kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu kan namanya landasan teori itu, ya. Jadi landasan teori itu kita harus memasukkan semua teori-teori dari setiap teori yang kita butuhkan untuk judul kita. Mudahnya adalah kalau tadi judul kita pelaksanaan pembersihan kamar tamu oleh pramugraha di hotel bla bla bla, berarti kita minimal harus punya yang namanya teori tentang pelaksanaan. Oke, ambil aja lagi pelaksanaan dari salah satu skripsi tadi, ambil. Setelah itu kita pelaksanaan pembersihan ambil dari salah satu lagi, jangan yang sama lagi, acak lagi ya. Berikutnya ketiga, pembersihan kamar tamu gitu juga. Jadi dia tinggal ngambil aja, tapi kita benar-benar mengkombinasikan dari 3 skripsi yang kita punya tuh ya. Nah teman-teman ingat aja, pokoknya kalau bab 2 kita minimal hanya perlu teori dari judul kita. Kalau nanti perlu ada penambahan, itu bisa dilakukan pada saat kita mengerjakan bab 4-nya juga. Tapi untuk seminar proposal yang memang harus kita kerjakan bab 1-3, kita cukup yang minimal aja kita kerjakan. Kalau mau nambahin teori-teori lainnya itu silakan ya. Oke, bab 2 selesai berarti. Bab 3 teman-teman, ini apalagi yang namanya bab 3 ini sudah hampir bisa dipastikan hampir dari satu peneliti ke peneliti yang lain itu mirip pastinya, karena isinya itu aja. Dia berisi itu tentang metodologi penelitian, metode penelitian kita. Bagian pertama kita pasti akan bercerita tentang apa namanya jenis penelitian kita. Kan tadi gue udah bilang di awal, kita ngambilnya kualitatif. Ya udah teman-teman tinggal cari aja jenis penelitian kualitatif. Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif menurut Sugiono bla 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 bla. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja tuh kata-kata dari 3 skripsi yang teman-teman punya. Ya. Jadi sesuaikan saja itu. Begitu juga dengan nanti poin B dari bab 3-nya, misalnya objek dan subjek penelitian. Begitu juga dengan yang namanya waktu atau lokasi. Nah, lokasi ya sesuaikanlah dengan objek penelitian kita. Jangan juga kita saking enaknya copy paste, kita terambil objek penelitian orang lain sehingga nanti dianggap atau dipermasalahkan lah sama dosen penguji itu. Ya, berikutnya sampai ke bawah-bawahnya. Ya, gue pikir kalau kualitatif aman, tapi kalau misalnya kuantitatif, bab 3 itu ada namanya uji validitas, uji reliabilitas. Sehingga itu mungkin kamu tidak mungkin sama dengan skripsi atau penulis-penulis yang 3 kamu dapatkan tadi. Ya, teman-teman. Nah, sampai bab 3 udah selesai. Tinggal kamu buat daftar pustakanya yang kamu tinggal tadi ambil dari si penulis-penulisnya. Bagaimanapun juga usahakan dapatkan teorinya, dapatkan bukunya tuh. Tidak hanya mengandalkan kepada bab 1 sampai bab 3 saja. Nah, jadi teman-teman, setelah gue lakukan ini ke beberapa mahasiswa gue sebelum-sebelumnya dan saat ini, itu pengerjaannya sebenarnya gue bisa pastikan kalau memang mereka tidak diganggu sama hal-hal lainnya, itu
5 jam cukup, bahkan kurang. Ya, apalagi kalau dia memang termasuk tipe orang yang sering menggunakan laptop gitu ya. Jadi gampang tuh untuk menyelesaikannya. Ya, tinggal mereka bagaimana mengerjakan dengan cara yang lebih baik karena memang pemahaman mereka terhadap penulisan itu seperti apa. Makanya tadi di awal gue katakan kamu harus membaca walaupun secara gambaran gambaran luasnya aja tuh. Ya, seperti apa tuh ternyata penulisan seperti ini. Ya, jadi teman-teman, menurut pendapat gua, tips ini semoga saja bisa teman-teman lakukan karena kita sudah melakukan. Gua merasa bahwa ini bukan sebuah plagiat, ya. Ini semuanya justru tergantung kecerdasan kamu sebagai penulis. Kamu itu meminjam kalimat orang, terus kalau ada yang perlu kamu tambahkan, kalau ada yang kamu kurangin, ya. Jadi teman-teman, kita belum masuk ke bab hasil, tapi kalau memang dihadapkan sama sempro, seminar proposal, kamu cukup bab 1-3, dan cara penyusunan kamu tinggal seperti yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita bicarakan, dan fokuslah kepada apa yang menjadi kekuatan kamu. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Ada teman-teman yang memang ingin dapat judul yang benar-benar supaya orang menganggapnya wow, hebat. Ya silakan saja. Tapi buat kamu, buat teman-teman yang memang kesulitan, terutama ini kan serba pertama buat kamu nih, berhadapan dengan penulisan ilmiah. Ya udah, yang penting adalah kamu selesai aja dulu tuh. Kamu selesai cepat dulu. Setelah selesai cepat, nanti kalau kamu mau dapat judul penelitian yang bagus, kamu bisa lanjutin di S2, buat tesis yang bagus. Ini hampir sama seperti yang gue lakukan. Gue D3 dulu. D3 itu gue berhadapan dengan sebuah yang namanya tugas akhir. Gue gak ngerti ngerjain, sehingga jalan kreatif gue adalah gue akan cari tuh 3 ya tugas akhir juga dari senior-senior gue yang sama judulnya. Ya, tapi di D4 gue menantang diri gue, yaitu dengan mengambil topik. Kalau tadi D3 gue ngambil tentang housekeepingnya ya, tapi kalau di D4 atau di S1 gue pada saat itu ngambil keuangan. Ya, keuangan ini sulit banget dapetin datanya, dan yang pasti mengelolanya. Gue gak suka angka-angka, tapi gue menantang diri gue. Puji Tuhan ya, gue bisa lolos, gue bisa selesai. Dan ketika gue harus S2, gue kembali ngerasa bahwa gue gak tertantang lagi. Gue harus kembali kepada bagaimana cepat selesai saja, karena bagaimanapun juga gue sudah bekerja sambil kuliah pada saat itu, dan gue harus benar-benar fokus kepada selesainya dengan cepat. Jadi gue ngambil judul-judul yang memang biasa saja dan gue suka, yaitu adalah marketing. Ya teman-teman, jadi itu saja sharing gue bagaimana cara atau tips teman-teman bisa mengerjakan bab 1-3 hanya butuh waktu 5 jam atau kurang. Semoga saja ini bermanfaat ya teman-teman, dan yang pastinya jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Thank you very much, and God bless you all. Bye-bye.